Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberikan usia yang berkah. Saya Mama Wiwin, mamanya Sanum. Kita lagi di jalan teman-teman, mau pergi ke toko bangunan. Ini sebenarnya sudah sore ya teman-teman, tapi masih kelihatan panas karena memang musim kemarau ini rasanya sangat panas sekali sampai sore. Teman-teman tahu ya, kalau di kamar mandi saya itu belum bisa untuk sanitasi atau BAB. Kita belum punya kloset dan juga belum punya spiteng sendiri. Jadi ini saya punya sedikit tabungan, mau buat spiteng dan pasang kloset sendiri. Nah, ini mau ke toko bangunan, mau tanya-tanya dulu harga. Kalau tabungan kita cukup, kita lanjut. Kalau misalnya masih kurangnya banyak, itu kita stop dulu, kita nabung lagi. Semoga nanti cukup ya teman-teman. Karena pembuatan spiteng itu harus gali menggali, maka kalau musim kemarau seperti ini pengerjaannya juga jadi lebih mudah ya teman-teman. Kemudian nanti kalau musim hujan kita sudah bisa memakai kloset dan spitengnya itu. Jadi kita tidak perlu mondar-mandir ke rumah Mak Inem lagi. Kita cari toko yang kalau bisa itu satu toko sudah tersedia semua bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan spiteng dan pemasangan kloset ini teman-teman. Jadi ini kita sudah sampai di toko yang pertama. Tapi ternyata di toko ini untuk gorong-gorong dan juga pasir itu tidak tersedia teman-teman. Jadi nanti daripada kita harus cari lagi, dan kita kan cuma mau beli pasirnya tuh sedikit, itu nanti kita bingung ngangkutnya gimana. Jadi kita putuskan pindah toko aja biar bisa semua tersedia di situ, semua bisa diantar oleh armada dari pihak tokonya. Kita coba tanya ketersediaannya di toko yang kedua ini teman-teman, sekaligus juga menyesuaikan budget yang kita punya, itu kira-kira cukup atau sangat membengkak. Dan akhirnya kita pesan di toko yang kedua ini teman-teman. Ini setelah diantar sampai rumah, jadi semua yang kita pesan itu diantar oleh pihak toko ke rumah. Ini kita pesan gorong-gorong atau kalau di kampung namanya bis. Kita pesan 4 biji, 4 buah. Itu per bijinya atau per buahnya itu 110.000 harganya. Kemudian ini juga pasir seumprit ini teman-teman. Jadi ini kita ngeteng ya. Karena kata suami butuhnya cuma sedikit. Ini kita ngeteng 100.000. Cuma seumprit ya teman-teman dapatnya. Tapi kata suami ini sudah cukup, oke. Kemudian kita juga beli semen. Kita pilih yang paling murah. Ini kemasan 40 kilo. Kita pilih merek yang paling murah. Ini harganya 44.000 teman-teman satu saknya ini. Peralonnya kita beli ukuran 4 in. Ini harga 135, mereknya Pioneer. Kemudian besinya ini ukuran 8 itu harganya 45.000 teman-teman. Klosetnya kita beli yang ukuran standar aja, merek Ina. Ini harganya 250.000. Kemudian untuk T yang buat nyambung peralon itu ukuran 4 in harganya 22.000. Lokasi calon spitengnya ini kita pilih di belakang rumah teman-teman, agar lebih dekat dengan kamar mandi, jadi tidak membutuhkan terlalu banyak peralon. Jadi kita memang hanya disesuaikan gitu. Ini ukurannya sudah sesuai 1 peralon. Nah, ini dekat dengan kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya. Ini pas di belakang rumah. Ini kamar mandinya, jadi biar tidak terlalu banyak peralonnya. Kemudian kebetulan suami saya libur kerja. Ini untuk galinya suami saya gali sendiri. Waktu masih pendek ini suami saya gali sendiri karena saya juga tak tinggal ngantar-ngantar sekolah. Suami saya gali ini sak selonya. Kemudian waktu sudah agak dalam itu baru saya bantuin ngangkat
ngangkat tanahnya ini teman-teman, ngeluarin tanahnya ke atas gitu. Juga dibantuin sama temennya suami. Ini digali sampai ukuran kira-kira 2 meter lebih sedikit, baru gorong-gorongnya ini diturunkan. Nah, yang menurunkan gorong-gorong ini dibantuin sama temannya suami dan juga ada 2 Pak D-nya Sanum, tapi saya tidak sempat rekam karena saya lagi masak teman-teman. Setelah gorong-gorong diturunkan, ini sama suami masih digali sedikit lagi, kemudian baru di setting peralon dan juga dipasang klosetnya. Kemudian yang terakhir ini adalah pengecoran atau penutupan gorong-gorongnya teman-teman. Nah, seperti apa hasil akhirnya? Langsung saja kita lihat setelah rapi. Setelah digali, kemudian dipasang gorong-gorongnya, lalu ditutup dengan pelur atau di semen gitu ya teman-teman. Ini yang terakhir kita uruk di atas sepitengnya, ini kita uruk atau kita timbun dengan sisa tanah yang dari galiannya itu teman-teman. Jadi kemarin tanahnya itu ngegunduk banyak, itu sebagian diangkut ke rumahnya Ma Inem buat nguruk di sana, dan sebagiannya lagi ini kami gunakan untuk menguruk di atas sepitengnya. Di atas sepitengnya ini kami tinggikan agar supaya nanti kalau musim hujan di sekitar sepiteng itu tidak tergenang air teman-teman. Takutnya nanti meresap ke dalam sepitengnya terus airnya itu jadi banyak gitu di dalam ya. Jadi ini di kamar mandinya dekat sekali dengan sepitengnya ini karena jaraknya itu ya hanya 1 peralon teman-teman. Jadi sepitengnya ini posisinya di belakang rumah. Nah, di belakang, dan kamar mandinya juga cuma di deket ya, di belakang tapi agak ke samping gitu. Sebenarnya penempatan sepiteng di sini juga masih kurang tepat teman-teman karena tepat di sebelah di samping kamar mandi itu adalah saluran air yang lumayan besar. Kalau musim hujan itu kayak selokan gitu teman-teman, jadi takutnya nanti itu meresap ke sepiteng. Untuk teman-teman yang tanya apa ya namanya lubang angin-angin, ini karena posisi sepitengnya ini sejajar dengan pintu belakang rumah. Nah kan sejajar sekali, dan dikhawatirkan nanti kalau misalnya sudah digunakan sehari-hari itu baunya menyengat kalau dipasang angin-angin di pas di atasnya. Ini jadi sama suami lubang angin-anginnya itu ditarik peralon, diletakkan di dekat kamar mandi. Nah, ini di sini lubang angin-anginnya. Jadi nanti kalau keluar aroma-aromanya itu tidak langsung masuk ke rumah. Langsung saja kita review klosetnya seperti apa. Nah, ini di dalam kamar mandi saya. Yang waktu itu saya sudah sempat review sebelumnya yang belum ada kloset. Ini sekarang sudah ada klosetnya teman-teman. Jadi untuk pemasangan klosetnya ini agak ditinggikan dari lantai kamar mandinya. Ini ember cucian saya yang waktu itu saya taruh di tempat klosetnya ini, akhirnya saya geser, saya pindah ke sana. Saya pikir kemarin itu akan sangat ngaruh sama luasnya kamar mandi ya teman-teman. Jadi yang waktu itu kan belum ada klosetnya, jadi masih bisa kita manfaatkan space tempat kloset ini. Nah sekarang ada klosetnya, saya pikir kamar mandinya jadi lebih sempit, tapi ternyata memang agak lebih sempit, tapi ya tidak seburuk yang saya bayangkan, masih agak luas, lumayan. Ini kalau nyuci juga masih lega. Kemudian untuk lantainya, ini kemarin sama suami itu di apa ya teman-teman, di kasih semen tipis-tipis gitu. Tujuannya tadinya itu agar kelihatan agak baru-baru gitu ya, sesuai dengan klosetnya. Tapi ternyata malah pada rompeng. Pada lepas-lepas gitu teman-teman lapisan semennya. Mungkin karena kurang tebal atau gimana saya nggak ngerti. Tapi ini malah jadi rompel-rompel begini. Oke teman-teman,
Itu tadi proses pembuatan speed tank dan pemasangan kloset kamar mandi rumah saya. Semuanya sudah selesai dari prosesnya, dari saya belanja dan sampai saya review. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.